Lagu-lagu sekarang tidak masuk di akalku. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kau dongok. Kepalamu simpan di kakimu. Iya toh. Lagu kita dulu, mengapa mengapa minuman itu haram? Dededede. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Dudududun. Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kenikmatan. Itu lagu kita waktu kecil, enak toh garu. Kita lagu kita biasa. Ibu-ibu juga zaman dulu bagus-bagus lagunya. Ibu-ibu lah sekarang lagunya Cikampek, Tasikmalaya. Beleng-beleng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada. Ini politisi kalau mau pilkada langsung alim, pakai songkok, pakai gamis, bagi-bagi kartu nama, sama-sama kita Islam. Kalau ada masalahmu telepon saya 24 jam. Begitu dipilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Caleg juga begitu. Andai saja mau pilih caleg ini, caleg biar tidak diundang, datang juga. Mana itu caleg semua sekarang? Berapa anggota DPR yang hadir di tempat ini? Padahal ini penting. Mana anggota DPR kita? Mana? Ada? Ada? Nah, cuman satu. Berapa anggota DPR kita Pak Bupati? 30. Mana itu 29? Kau salah, kenapa kau pilih? Ya kan? Coba, padahal ini penting ini. Acara penting Pak. Maka Allah katakan jangan Islam politik. Jangan Islam pilkada. Jangan Islam gimik-gimik. Jangan Islam tipu-tipu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan ini, setan berusaha menggagalkan kita. Dia gagalkan dengan cara turun hujan dulu. Bawa itu hujan ke lapangan. Alhamdulillah setan bisa dikalahkan dengan kekuatan doa kita. Setelah berhenti hujan, dia goda lagi kamu. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Lebih nonton drama Korea. Alhamdulillah setan di rumah berhasil lagi kita kalahkan. Datang kita ke tempat ini. Apakah setelah ada di tempat ini setan menyerah? Dia goda lagi kamu. Nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP ketika saya ceramah, kena godaan setan. Bagaimana kau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya? Bukan kau kena godaan setan, kau jadi setan. Kau ganggu konsentrasiku. Simpan dulu HP-mu, Ibu. Oi, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP ketika ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Baru dia simpan. Masih juga dia simpan, pegang HP-nya itu. Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu bapak rekam, gambarnya tidak jelas.
suaranya bising. Tapi kita mau rekam Ustadz supaya dibawa pulang. Jangan cemas, itu ada kamera saya bawa. Bagus gambarnya, jernih suaranya. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, gampang nonton YouTube. Pesan perdamaian dari Seram bagian barat. Sudah itu jangan lupa like and share. Saya serius, aku ketawa. Bu, Bu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa kau dapat? Hey Don, hey guys. Kita lagi makan di London guys. Nah kirimi kau makanannya. Apa kau dapat kalau kau follow artis? Bapak-bapak, kalau kau follow artis apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dia goyang, enggak juga kau dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat saja. Hehehe. Tapi kalau kau follow ulama, kau follow pendetamu, satu, kau dapat ilmunya. Dua, kau amalkan ilmunya, pahala. Tiga, kau sebarkan kontennya, pahala, namanya amal jariah. Maka mulai hari ini, follow Ridwan Huta Barat. Follow Dasat Latif. Jangan ketawa, saya serius ini. Ya, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara. Musuh kalian bukan aparat. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian kata Allah setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu-ibu, yang kau musuhi polisi. Kau kira enak hidup ini kalau tidak ada polisi? Ibu-ibu, kalau hilang motormu siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam aja hilang motornya. Ayo, Bu, kalau ada yang pukul anakmu siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak, kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, kalau hilang suamimu siapa kau cari? Jangan kau cari polisi, carilah suamimu. Iya. Bapak pikir enak kalau tidak ada polisi. Kalau majelis ulama bikin tabligh akbar, biasa, memang kerjanya. Kalau remaja masjid bikin pengajian, wajar di situ tupoksinya. Kalau NU Muhammadiyah bikin tabligh akbar, memang seharusnya begitu. Tapi kalau polisi bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Tenang Pak Kapolres, saya sanjung kau hari ini. Begitu saya hormatinya Pak Kapolres, biasanya Pak, orang yang telepon saya setingkat Jenderal Bintang 3, dia yang telepon saya. Ini saya yang telepon beliau, saya akan datang ke situ. Saya lihat videonya datang, Ustadz kami tunggu di sini, kami rindu dengan ceramah Pak Ustadz. Saya datang, ternyata jauh juga. Masya Allah. Jangan musuhi polisi. Pun kalau ada yang kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat Pak, kenapa kau langgar? Bapak tidak lihat, saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Nakal ini. Mana surat-suratmu? Mana STNK? SIM lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang? Saya sudah lengkap surat. Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu jaketmu Honda, motormu Yamaha. Mana yang benar? Ini polisi Pelemindia. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Dan bapak-bapak polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik polisi jaga ulama, ulama doakan polisi. Sama-sama kita jaga Republik Indonesia. Waqala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Pak Pendeta yang saya muliakan, ayat ini sudah 1400 tahun dibaca setiap hari Jumat. Kalau di kantor Polres ini ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Zaman COVID selalu tiap hari diumumkan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kenapa? Waktu itu sangat penting, tapi ada batasnya. Orang tidak pakai masker sekarang. Ini ayat sejak ada Rasulullah sampai detik ini, Jumat-Jumat dibacakan ini ayat. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya sudah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya, pasti kamu mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pendeta. Bukan saya bilang Pak ya. Terintimidasi pendeta malam ini. Saya sama-sama tadi saya bilang, kami dan pendeta Ridwan, Pak Ridwan ini salah satu nama malaikat Pak dalam Islam, penjaga surga. Saya bilang kami ini berdua sama-sama penyebar agama, sama-sama penyiar perdamaian. Bedanya kami orang Islam, Ustadz namanya, beliau Nasrani, pendeta namanya. Apa kelebihan kami? Pak Pendeta cuma satu istri, Ustadz dapat jatah 4 kali. Iya Pak, 4 Pak. Cuma saya pakai 1 kuota. Kenapa? Takut tidak. Bedanya orang Batak dengan orang Bugis sama-sama besar suaranya. Dengar tadi khotbahnya, keras besar suaranya. Orang Bugis juga demikian. Cuma bedanya orang Batak takut sama istrinya. Orang Bugis tidak ada takut sama istri. Cuma istrinya lebih berani. Termasuk Pak Kapolres pasti takut sama istrinya. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya, bohong itu. Dia bilang temanku yang polisi, bukan kami takut sama istri Ustaz, cuma istri ini sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ya kan? Ayat ini Jumat-Jumat dibaca. Seolah-olah saudaraku kaum muslim, seolah-olah Allah ingin berkata, Das'ad, Pak Bupati, Pak Haji, ibu-ibu pakai jilbab. Kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Itu makna ayat ini. Adakah orang Islam yang mati kafir? Banyak. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Dikejar sama polisi. Jangan lari. Masih lari juga. Jangan lari. Masih lagi. Terpaksa polisi tembak peringatan. Tuh. Masih lari tembak kedua, duk. Masih lari tembak ketiga, duk. Masih lari terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya, duk. Kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tanya temanku ya polisi, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kepalanya kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ke Ambon berzina, makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut. Na'udzubillah min dzalik. Mati kafir kau. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Baru kau semua pelakunya. Sekarang majelis taklim pun sekarang pemeras. Tenang Pak. Kami majelis taklim punya suara 300 orang Pak. Tenang Pak. Kami bisa bawa suara kami ke Bapak. Tapi tolong belikan kami rebana dan jilbab. Pemeras.
Hei, jangan terima uang sogok. Bagi kalian yang sudah terlanjur menerima serangan fajar kemarin, dengar ini kata Nabi. 2 saja jalan keluarmu kalau kau mau bertobat. 1, mutlak kata Nabi, kasih kembali uangnya orang. Yang kau ketawa, saya serius ini. Terutama caleg yang kalah, kasih kembali uangnya. Sampai jam berapa nih? Bisa jam 2. Serius mas, saya ndak bisa. Ayo. Betul kok. Siap kok polisi ku gaspol. Bapak Ibu, yang sudah terlanjur uang, kasih kembali. Kasih kembali kalau Bapak bertobat. Sudah habis Ustaz. Maka kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Ibu-ibu dengar Bu. Kalau orang korupsi 70 miliar masuk neraka, sepertinya masih masuk di akal. Kenapa? 70 miliar dia nikmati di dunia. Dia ke Eropa keliling-keliling. Dia bisa beli yang dia mau. 70 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia masih bahagia. Tapi kalau 300 ribu, kau masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Kau ketawa sama baru kau pelakunya. Saya tanya ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur. Kalau ibu terima 300 ribu, kaya tidak? Kaya tidak? Bapak-bapak kalau tolak 300 ribu, miskin tidak? Miskin tidak? Namun yang pasti, ketika kau terima 300 ribu itu artinya kau tutup masa depanmu yang miskin. Kau tutup masa depannya anakmu yang cerdas. Kau tutup masa depan anakmu jadi anggota DPR, jadi bupati. Karena dia miskin, karena hanya orang kaya yang mampu sogok jadi pejabat. Kalau kau cinta Seram bagian barat ini, wujud konkretnya jangan terima uang sogok. Boleh saja kita miskin, tapi kau jangan jual harga dirimu. Tidak ada orang suka miskin, tapi Allah kasih kau miskin. Paling tidak orang tidak bisa beli harga dirimu. Saudaraku, pemilu pilkada akan datang ini, jangan kau pilih orang karena uangnya. Kalau kau pilih karena uangnya, maka cara pertama kasih kembali uangnya ketika dia terpilih. Kenapa anggota DPR tidak ada yang lagi yang datang? Karena mereka pikir saya sudah bayar kok. Kenapa mereka tidak ngurus kalian? Karena dia pikir untuk apa? Gampang. Tidak usah banyak program. Mau pilkada, bayar lagi mereka. Bolehlah kita miskin. Tidak ada orang mau miskin. Tapi tolong, cintai ini kabupatenmu. Jangan kau terima uang sogo. Siapa yang menikmati perjuangan kemerdekaan kita? Mereka yang berkorban. Korban jiwa raganya. Bertempur tidak peduli agamanya. Bertempur tidak peduli sukunya. Yang penting penjajah tinggalkan Indonesia. Apa mereka nikmati negara kita? Apa mereka menikmati Facebook? Apa mereka menikmati internet? Tidak. Siapa yang nikmati? Cucu-cucu-cucunya. Kalau bapak ibu tidak terima uang serangan fajar. Kalau bukan kamu yang nikmati Seram bagian barat ini nikmat. Cucu-cucumu nanti yang nikmati. Maka jangan kau rendahkan hati dirimu. Allah telah memuliakan kalian. Allah telah mengangkat derajatmu. Apapun agamamu, jangan kau terima uang sogo. Tidak ada agama mengajarkan terima uang sogo. Kalian juga polisi. Jangan kau ambil uangnya anggotamu. Pengamanan kau potong uang pengamanannya. Kasihan itu Brimob. Mereka berdarah-darah berhadapan dengan pengamanan. 100 ribu laporan, 25 ribu di lapangan. Bukan di Seram bagian barat, bukan. Pak Kapolres ini orang baik. Saya mohon maaf bapak-bapak polisi. Coba lihat itu ceramah-ceramahnya para penceramah di YouTube.
Tidak ada yang berani gaspol sama polisi. Kecuali Dasaat Latif. Habis memang polisi kalau di depan saya. Orang bilang, kenapa? Pak polisi, saya benci. Tidak, karena saya cinta kamu. Saya mau ajak kau masuk surga sama-sama. Masa kau polisi tidak bisa masuk surga? Orang pengangguran aja boleh masuk surga. Masa polisi tidak bisa masuk surga? Luar biasa itu namanya polisi. Pak Kapolres bisa tidak pakai gamis seperti ini? Bisa. Anggota Brimob bisa tidak pakai peci seperti ini? Bisa. Tapi boleh tidak Dasaat Latif pakai bajunya Kapolres? Tidak bisa, ditangkap saya Pak. Itulah nikmatnya jadi polisi. Maka jangan kau rendahkan dirimu dengan menjilat dan cari-cari muka. Jangan marah ya. Kita suruh kondang Kak. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolres beserta Nyonya, Bapak Dandim beserta Nyonya, Bapak Bupati beserta istri, Bapak Pendeta yang saya muliakan, hadirin hadirat, mohon maaf saya tidak bisa sebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak hafal namanya Bapak Ibu. Pak Kapolres, Nabi pernah tanya sama sahabat, kumpul. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Ibu-ibu tahu namanya bangkrut? Tahu bangkrut ibu? Habis modal. Ya toh? Kalau bicara uang, ibu-ibu paling satu. Nah, macam-macam jawaban sahabat. Tahu enggak siapa yang bangkrut? Ada yang bilang yang tidak sholat ya Rasul. Oh, bagus sholatnya. Mungkin yang tidak bayar puasa ya Rasul. Dia puasa, bahkan Senin Kamisnya bagus. Bukan cuma Ramadan, sunnah-sunnah dia lakukan. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, wah dia bayar zakat harta dan zakat fitrah. Mungkin yang tidak haji padahal mampu ya Rasul, dia haji bahkan dia bolak-balik umroh. Seluruh sahabat heran, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran tentu. Kok bisa bangkrut sih? Dia kan sholat. Dia puasa. Dia haji. Dia bayar zakat. Kok bisa bangkrut? Bagus ibadahnya ini orang. Kata Nabi, betul. Hablum minallahnya baik. Yang kita kenal dalam Islam ibadah. Ibadah mahdah, hubungan kepada Allah. Baik. Tapi sayang muamalahnya, hubungannya kepada manusia, hablum minannasnya jelek. Dia setorlah sholatnya. Ya Allah ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama caleg itu. Di Seram bagian barat. Dia fitnah saya. Kata anak-anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Gara-gara fitnahnya orang gak pilih saya. Padahal saya sudah jual rumah dan sawah. Saya bangkrut gara-gara dia itu. Kata Allah, ya sudah kalau begitu ambil sholatnya semua. Tuh bu, sudah habis apanya bu? Habis apanya? Habis sholatnya. Habis sholatnya tuh, sholatnya. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, tunggu dulu. Saya pernah itu sama-sama pilkada. Dia sebarkan berita hoax. Dia fitnah saya. Gara-gara fitnahnya, saya tidak ada apa-apa. Saya minta keadilan. Allah katakan, ya sudah. Ambil puasanya. Sudah berapa habis bu? Apanya habis tadi? Sholat. Apanya lagi? Puasa. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama itu pegawai. Di kantor bupati.
Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, tadinya saya kepala dinas, digeser menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya itu. Dia bilang, Allah, ya sudah. Ambil dia punya haji. Habis apanya, Bu? Habis sholat, habis haji, habis puasa. Habis semua. Masih ada yang datang. Tunggu dulu, saya juga pernah tetangga itu diseram. Dia serobot pagarku. Saya mau tuntut, dia polisi. Saya mau lapor, temannya polisi. Tidak mungkin. Gara-gara dia serobot saya punya pagar. Saya tidak punya got. Setiap hujan banjir rumahku. Kelakuannya itu. Dia bilang, Tuhan, bagaimana lagi ini? Habis saya punya sholat. Habis puasa. Habis haji. Mana lagi saya mau kasih? Beta mau apa? Kata Allah, karena sudah tidak ada saldomu, sudah tidak ada kebaikanmu, dosanya itu orang kuambil. Inilah orang bangkrut. Hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia puasa. Bagus dia punya ngaji. Tapi tidak ada orang yang suka di kampung itu. Itulah orang bangkrut. Maka Nabi katakan, orang baik bukan yang baik sholatnya saja. Bukan yang puasanya saja. Tapi kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bagaimana kau bermanfaat kalau semua orang tidak suka kamu? Maka ini gunanya tablik akbar. Jaga persaudaraan. Jaga ukhuwah. Itulah ayat yang dibaca Pak Polisi tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Dan janganlah engkau bercerai-berai. Berbeda sunnatullah. Berbeda itu pasti tidak bisa kok tidak berbeda. Gigimu saja sudah berbeda. Ibu tahu enggak gigi? Ibu tahu gigi? Tahu gigi? Gigi tahu? Tahu gigi? Gigi tahu? Coba lihat itu gigi. Bayangkan Pak. Pertama Ibu di depan sudah beda. Namanya gigi seri. Gigi apa? Gigi apa? Gigi seri. Apa tugasnya? Memotong-motong. Masuk ke belakang. Beda lagi. Namanya apa? Gigi taring. Ini yang rencing. Tugasnya apa? Merobek. Maka kalau makan ayam kasih gini. Bukan kasih gini. Kalau kau kasih gini keluar semua gigimu. Masuk lagi ke dalam. Namanya? Gigi geraham. Apa fungsinya? Menghancurkan. Coba bayangkan kalau semuamu gigi geraham. Bagaimana caramu makan sayur? Kangkung susahnya dipotong. Wajar orang berbeda. Jenis kelaminmu aja beda. Coba, ini sunnatullah. Itu fisik sudah beda. Ibadah satu. Beda kamu tetap satu. Itu yang dipegang oleh Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda. Pita dia pegang. Apa tulisannya? Bhinneka Tunggal Ika. Maka kemarin itu ada ketua yang pembinaan ideologi negara Pancasila. Dia bilang harus seragam. Jangan hidup di Indonesia kalau kau tidak bisa berbeda. Indonesia ini memang berbeda. Maka ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi ibadah. Berbeda-beda tapi tetap kau satu. Contoh sholat jamaah. Mana bisa kalau kita pakai perbedaan masing-masing. Baru takbir sudah ribut. Coba yang jadi imam keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum. Orang Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungelau ta'ala malupuh. Baru dua itu. Datang orang Makassar. Karena Allah Ta'ala lompoa. Datang orang Toraja masuk Islam. Pung Allah Ta'ala tunggu gajah. Datang orang Banjar. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang penjual nasi padang.
Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang orang Betawi dari Jakarta, anak gaul, dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Ya coba Pak. Itu baru sholat. Sholat aja mengajarkan kamu bersatu. Masuk ke dalam masjid, bersatu hadapan kita. Tidak boleh kau menghadap dari mana kau datang. Yang datang dari timur, hadap kau ke barat. Hadap ke kiblat. Yang dari barat, hadap ke kiblat. Hari selatan, barat ke kiblat. Hari utara, hadap kau ke kiblat. Tidak boleh masing-masing dari asalnya. Bayangkan kalau masing-masing, yang datang dari selatan hadap selatan, yang datang dari barat hadap barat, yang dari utara hadap barat. Akhirnya Allahu Akbar, aku tabrak pantamu. Itulah makna ukhuwah, persaudaraan. Penting ini kita bersaudara. Itulah juga sehingga Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita kompaknya luar biasa. Masya Allah. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa disuruh kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama. Anak muda malam minggu pergi mengodok. Pergi cari cewek. Jalan kaki. Tahan tuh kaki. Kaki tahan tuh. Semua badan merespon. Yang pertama merespon mulut. Respon berikutnya mata cari. Respon berikutnya mulut meniup. Respon berikutnya tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah itu. Iya toh. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok jalan kok. Piko jalan kok terus. Tidak ada. Begitu mestinya kita diserang bagian barat. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Itu namanya ukhuwah, persaudaraan. Ada yang ganggu rakyat, polisi datang. Jangan kau serobot tanahnya ini rakyatku. Kalau kau serobot, saya tangkap kau. Itu namanya persaudaraan. Anggota DPR tipu-tipu anggaran, datang jaksa. Hehe, ini uangnya rakyat, jangan kau potong, saya penjara kamu. Itu namanya persaudaraan. Ada yang ganggu Kapolres, ada yang ganggu kejaksaan, ada yang ganggu tentara. Rakyat seluruhnya, seram bagian barat datang. Jangan, itu pejabat. Kau ganggu mereka, kami rakyat seram kau hadapi. Itu namanya bersaudara. Tahu enggak asal kata saudara? Bukan satu darah, tapi apa? Satu udara. Mau kau Bugis, mau kau Jawa, mau kau Sunda, mau kau Batak, mau kau Medan. Sama udaramu. Itu namanya saudara. Kau baru tahu toh? Makanya belajar kok. Ayo, kita ini bersaudara. Saudaraku, Timur Tengah, yang boleh dikata mayoritas Muslim, ada sedikit, yaitu Yahudi. Di Timur Tengah, lebih 30 negara, satu aja bahasanya, bahasa Arab. Kita Indonesia, satu bangsa, satu negara, berapa bahasa kita? Orang Bugis saja beda-beda. Pura duit kerak-kerak mau apa? Lo bahasa sih sekoe. Ini orang Jawa yang tinggal di tanah Bugis. Bedu, engkau siapa kok nak? Itu orang Jawa, tapi bahasa Bugis. Maka di sini, mari jalin persaudaraan. Kalau di sini ribut, bukan orang di Sulawesi yang akan rugi. Kalian sendiri. Apa yang menyebabkan orang berpecah belah? Satu, pilkada ini yang akan datang. Jangan mau dibodoh-bodoh itu janji-janji kampanye.
Kami akan ini, kami akan ini. Jangan kau bertengkar gara-gara pilkada. Ibu-ibu, masih ingat pemilu 2019? Masih ingat bapak-bapak pemilu 2019? Siapa ikut pilpres? Siapa calonnya? Siapa yang bertanding, Bu? Bapak Joko Widodo. Lawan? Bapak Prabowo. Siapa menangnya? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Satu paket kembali. Kamu sampai sekarang masih baku musuh. Beleng-beleng gitu namanya. Apa kau dapat? Apa kau dapat? Kalau tim sukses hantam-hantam, wajar dia mau jadi kontraktor. Wajar dia mau jadi menteri. Wajar dia mau jadi dapat jabatan. Kalian apa kau dapat? Kau bertahun-tahun bertetangga. Gara-gara pilkada yang beda calon. Kau bermusuhan. Kasihan kalian. Ribut saling menyerang di grup. Saling tidak menjaga perasaan. Bertengkar-bertengkar. Siapa kau dapat? Cocok itu. Syukurlah. Berhasil kita ceramah malam ini. Saudara-saudaraku, para calon. Jangan kau bodoh-bodohi rakyat. Jangan tipu rakyat. Bapak yang diberi amanah dan SK digaji oleh negara, Gakumdu. Kerjakan itu tugasmu. Kalau kau dapat ada orang mau sogok, tangkap. Itu kamu digaji oleh negara. Karena kalau tidak, dicari kau nanti sama malaikat. Sudah kau dibikinkan SK, kau makan pajaknya rakyatmu. Kenapa kau tidak jalankan tugasmu? Kau kira gampang jadi anggota KPU? Begitu kau salah gunakan orang yang salah kau menangkan, yang menang kau salahkan. Berapa lama kau hidup, bos? Berapa lama kau hidup? Begitu kau mati datang malaikat, sudah lama ku tunggu kau. Ini paling bajingan sudah kau. Di belender kau mau lari, ditarik kau lagi. Ini kurang ngajar ini. Ya ketawa serius orang ini, bos. Pilkada ini disikapi dengan cara apa? Bijaksana menerima perbedaan. Kalian mau bertarung, jalan. Tarunglah kau secara baik-baik. Jangan kau mau kuasai semua partai. Cukup kalau sudah tercukupi, kasih lagi orang lain. Kau tanding secara baik-baik. Kalau kau kalah bukan berarti kau jelek, tapi bukan takdirmu di situ. Kau tidak menang, bisa jadi Allah tunda. Kenapa? Karena kalau kau menang di sini, ada kasus korupsi nanti kau dapat. Saya tunggu kamu, nanti 5 tahun akan datang, saya kasih kau aman jalanmu. Itu Pak Prabowo, 3 kali ikut baru menang. Kalah bukan berarti kau jelek, tapi takdirmu bukan di situ yang terbaik. 2019, 2014 yang lalu, saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Kalah tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Tapi andai saja saya menang waktu itu, saya tidak sampai di Seram bagian barat. Andai saja saya menang waktu itu, saya setengah mati hormat. Datang Kapolres Tabes, siapa komandan? Datang Pak Dandim, siapa komandan? Datang Pak Gubernur, siapa gubernur? Datang Pak Presiden, siapa presiden? Saya jadi ustadz.